Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini. Karena dengan kalian subscribe akan membuat saya lebih termotivasi untuk mengupload video. Terus jangan lupa aktifin notifikasinya ya. Kali ini kita akan membahas soal yang ada di Ayo CPNS lagi, tapi kali ini tentang tes wawasan kebangsaan atau TWK. Seperti biasa, jumlah soal yang akan kita bahas itu ada 15 soal dengan waktu 15 menit. Rulesnya, saya akan membacakan soal sama opsi jawaban. Setelah selesai saya membacakan soalnya dan opsi jawabannya, teman-teman langsung tulis di kertas jawaban apa yang kalian anggap benar. Oke. Nanti kita selesaikan sampai 15 soal. Setelah selesai baru kita bahas jawaban yang benarnya apa. Oke. Tolong siapkan dulu kertas sama penanya. Kalau udah, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Tapi sebelum masuk ke pembahasan soal, sebelum masuk ke latihan soal, maksud saya mohon teman-teman untuk subscribe dulu ya, karena dengan kalian subscribe, saya akan semangat untuk mengupload video-video tentang CPNS lainnya. Oke, terima kasih. Oke, kita mulai soal yang pertama. Soal yang pertama itu bunyinya seperti ini. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara yang dinamakan A. Panitia 8, B. Panitia 9, C. Panitia Lencana Negara, D. Panitia Pembangunan, E. Panitia Lambang Negara. Oke, kalau teman-teman merasa penjelasan saya atau pembacaan soal saya itu cepat, jadi boleh kalian ini berhentiin dulu atau pause dulu. Oke, kalau udah tinggal dijawab. Oke, menurut teman-teman ini jawabannya apa? Kalau udah, kita langsung lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua itu rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya disetujui Presiden Soekarno pada tanggal 10 Februari 1950 dan diresmikan pemakaiannya dalam A. Sidang PBB, B. Konferensi Asia Afrika, C. Kabinet RIS. Itu sidang kabinet RIS ya, maksudnya bukan kabiner. D. Keraton Kadriyah Pontianak, dan yang E itu konferensi meja bundar. Silakan dipilih jawaban teman-teman. Kalau udah, kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu, Gajah Mada yang terkenal dengan sumpah palapanya berasal dari kerajaan A. Singosari, B. Majapahit, C. Samudra Pasai, D. Kutai, dan E. Sriwijaya. Silakan dipilih jawaban yang menurut teman-teman benar. Kalau udah, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, ini APBN ditetapkan dengan persetujuan A. DPR, B. Presiden, C. Mahkamah Agung, D. MPR, dan E. Kejaksaan Agung. Silakan dipilih jawabannya dan tulis di kertas ya. Kalau udah, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 itu 3 tuntutan rakyat atau teritura disampaikan oleh A. Indes Partij, B. Kami, C. Jong Selebes, D. 3 Serangkai, dan E. Jong Jafar. Silakan ditulis jawabannya di kertas. Kalau udah, lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6, berikut ini ciri-ciri ideologi tertutup kecuali A. Bersifat totaliter, B. Pluralisme, B. Pandangan dan kebudayaan ditiadakan, C. Menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total, D. Tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. Yang E itu isi ideologi tidak hanya nilai-nilai dan cita-cita, tetapi tuntutan konkret dan operasional yang keras, mutlak, dan total. Silakan dipilih jawabannya dan tulis di kertas. Kalau udah, kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7,
Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis konstitusional tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan A. Kepribadian bangsa, B. Cita-cita bangsa, C. Pemersatu bangsa, D. Ideologi terbuka, dan E. Sumber dari segala sumber hukum. Silakan dipilih jawaban teman-teman, opsi A, B, C, D, atau E. Silakan ditulis di kertasnya. Kalau udah, kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8 itu tata urutan perundang-undangan yang benar menurut TAP MPR nomor 3 tahun 2000 adalah A. UUD 1945, TAP MPR, UU, Perpu, PP, Perda, dan Kepres. B. UUD 1945, TAP MPR, UU, Perpu, PP, Kepres, Perda. C. UUD 1945, TAP MPR, UU, Kepres, Perpu, PP, dan Perda. TAP MPR, UUD, Perpu, PP, Kepres, dan Perda. Yang E itu UUD 1945, UU, Perpu, TAP MPR, PP, Kepres, dan Perda. Silakan dipilih jawaban teman-teman. Kalau teman-teman bingung dengan istilah-istilah ini, jadi akan saya jelaskan sedikit. UUD 1945 itu artinya Undang-Undang Dasar 1945. TAP MPR itu artinya kayak keputusan yang dibuat oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. UU itu artinya undang-undang, Perpu itu peraturan pemerintah pusat, PP itu peraturan pemerintah, Perda itu peraturan daerah, dan Kepres itu keputusan presiden. Oke. Silakan diisi jawaban yang menurut teman-teman benar. Kalau udah, kita lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9 itu dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan dan penegakan hukum yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain, maka dibentuklah A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Komisi Yudisial, D. Pengadilan ad hoc, dan E. itu Pengadilan Tata Usaha Negara. Jawaban teman-teman apa? Silakan ditulis di kertas ya. Jawabannya kita lanjut ke soal nomor 10. Soal nomor 10 itu Pancasila merupakan satu kesatuan nilai. Pernyataan tersebut merupakan fungsi sebagai filsafat dalam aspek A. Praktis, B. Ontologis, C. Aksiologis, E. Epistemologis, dan E. itu realitas. Silakan ditulis jawaban teman-teman di kertas. Udah? Kalau udah, kita lanjut ke soal yang ada di nomor 11. Soal yang ada di nomor 11 itu, peserta pemilihan umum memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah A. Ormas, B. Partai politik, C. Perseorangan, D. Perusahaan, dan E. Organisasi publik. Silakan diisi jawaban yang menurut teman-teman benar. Udah? Kalau udah, kita lanjut ke soal nomor 12. Soal nomor 12, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum merupakan tugas dari A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Komisi Yudisial, D. DPR, dan E. Pengadilan Negeri. Silakan dipilih jawaban teman-teman. Udah? Kalau udah, kita lanjut ke soal nomor 13. Soal nomor 13. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28E ayat A1, B2, C3, D4, dan E5. Silakan diisi di kertas yang teman-teman sediakan tadi. Udah? Kalau udah, kita lanjut ke soal nomor 14.
Soal nomor 14 itu, di bawah ini yang merupakan hasil sidang 2 PPKI adalah A. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, B. Dibaginya wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, C. Pembentukan Komite Nasional, D. Pembentukan PNI, dan E. Penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Silakan dipilih jawaban yang teman-teman anggap benar dan tulis di kertasnya ya. Udah? Kalau udah, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 15. Soalnya itu, penetapan Kementerian Kabinet dalam lingkungan pemerintahan merupakan hasil sidang PPKI A1, B2, C3, D4, dan E5. Silakan ditulis jawaban yang menurut teman-teman itu benar. Kalau udah, kita masih ada waktu 5 menit 50 detik. Itu mau ganti jawaban atau langsung saja? Oke, langsung saja ya. Jadi tinggal kita klik selesai dan submit. Maaf. Nah, jadi ini hasil dari kita latihan TWK tadi. Untuk soal yang pertama, itu jawaban yang benarnya C, Panitia Lencana Negara. Jadi kalau teman-teman benar yang C, langsung kasih poin 5 ya. Untuk pembahasannya, jadi tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara, yaitu Sonderportofolio di Sultan Hamid II. Pembahasannya, jadi tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Sonderportofolio Sultan Hamid II, yang ditegaskan oleh Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara. Jadi jawaban yang tepat itu C. Lanjut ke soal nomor 2, ternyata jawaban yang benarnya itu C, Kabinet RIS. Kalau benar, silakan kasih poin 5. Pembahasannya itu, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya disetujui oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Februari 1950 dan diresmikan pemakaiannya dalam sidang Kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950. Oke, sampai soal nomor 2 benar ya. Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu ternyata jawaban yang benar itu B. Pembahasannya, Gajah Mada merupakan seorang patih dan kerajaan yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk, yakni Kerajaan Majapahit. Gimana? Masih benar? Keren. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 itu jawaban yang tepat ternyata opsi A, DPR. Pembahasannya itu, anggaran pendapatan belanja negara atau disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai 31 Desember. APBN yaitu untuk perubahan dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan oleh undang-undang. Masih benar sampai soal nomor 4? Wow, lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 itu jawaban yang tepat ternyata B, kami. Pembahasannya, 3 tuntutan kepada pemerintah yang diserukan pada mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI disampaikan oleh Tritura. Isinya itu adalah pembubaran PKI dan ormasnya, pembubaran Kabinet Dwi Korah, dan turunkan harga. Lanjut ke soal nomor 6. Ternyata soal nomor 6 itu jawabannya di opsi yang D. Tidak diciptakan negara tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. Masih benar sampai sini? Kalau benar kasih poin 5 ya. Jadi tidak diciptakan oleh negara tetapi ditemukan oleh masyarakat dalam
kehidupannya sendiri. Jadi itu ciri dari ideologi terbuka. Lanjut ke soal nomor 7. Jawaban yang benar itu yang E, sumber dari segala sumber hukum. Pembahasannya itu, Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis konstitusional tercantum dalam pembukaan UUD 1945, merupakan sumber dari segala sumber hukum. Lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8 itu jawaban yang tepat opsi yang B, UUD 1945, TAP MPR, UU, Perpu, PP, Kepres, dan Perda. Jadi itu sesuai dengan TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Jawaban yang tepat itu yang B. Kasih poin 5 ya kalau benar. Kita lanjut ke soal nomor 9. Jawaban yang tepat itu opsi C, Komisi Yudisial. Pembahasannya, dibentuknya Komisi Yudisial adalah wujud atau mewujudkan lembaga peradilan dan penegakan hukum yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain. Kalau benar kasih poin 5, kita lanjut ke soal nomor 10. Soal nomor 10, jawaban yang tepat itu aksiologis atau C. Pembahasannya, wawasan filsafat merupakan bidang atau aspek penyelidikan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, kalau dasar dari ontologis itu Pancasila sudah dijiwai dalam tubuh manusia secara kodrati. Kalau dasar epistemologis, yaitu Pancasila merupakan suatu sistem pengetahuan untuk pedoman bangsa. Kalau yang dasar aksiologis, itu Pancasila merupakan satu kesatuan nilai. Lanjut ke soal nomor 11. Soal nomor 11 itu, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah adalah tadi jawaban yang tepat ternyata B, partai politik. Pembahasannya itu pasal 22E UUD 1945 ayat 3, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik. Jadi kalau jawaban teman-teman benar kasih poin 5 ya. Soal nomor 12, jawaban yang tepat ternyata B, Mahkamah Konstitusi. Pembahasannya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan kewenangannya yang diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kasih poin 5 kalau jawabannya benar. Soal nomor 13, jawaban yang tepat ternyata C, itu 3. Jadi, pada pasal 28E untuk ayat 1, jadi setiap orang itu berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, dan memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak untuk kembali. Kalau untuk ayat 2, itu setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Untuk ayat 3, itu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jadi jawabannya itu C, ayat 3. Lanjut ke soal nomor 14, jawaban yang tepat itu D. Jawaban yang tepat itu B. Dibagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Jadi, hasil sidang PPKI yang kedua itu di tanggal 19 Agustus 1945. Jadi, hasilnya itu yang pertama dibaginya wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Yang B, pembentukan Komite Nasional Daerah. Bukan yang B, maksudnya yang kedua. Yang ketiga itu menetapkan 12 kementerian kabinet dalam lingkungan pemerintahan. Jadi, jawaban yang tepat tadi yang B. Ke pembahasan yang terakhir di soal nomor 15, jawaban yang tepat itu B, 2. Pembahasannya itu hasil sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus 1945 itu kan dibagi ada 3 hasil keputusan.
Dan yang keputusan terakhir itu menetapkan 12 kementerian kabinet dalam lingkungan pemerintahan. Jadi ini pembahasannya sama kayak di soal nomor 14 tadi ya. Oke, itulah pembahasan soal dari soal TWK yang kita kerjakan hari ini. Gimana? Kalau benar kasih poin 5, terus hitung semua benarnya berapa. Maksimal benarnya itu kalau 15 soal berarti 75. Oke, semoga teman-teman skor akhirnya 75 juga ya. Oke, itulah pembahasan dan latihan soal tentang TWK hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dalam menyiapkan diri untuk mengikuti tes CPNS nanti. Kalau sudah belajar, sebelum diakhiri, saya mohon teman-teman untuk subscribe dulu ya channel ini supaya saya lebih semangat untuk mengupload video tentang CPNS lainnya. Terima kasih untuk dukungannya ya. Jangan lupa juga untuk di like, komen kalau mau request materi, dan share ke teman-teman yang lain supaya lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.